Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki banyak cara untuk menunjukkan kasih sayangnya sekaligus menguji kecintaan manusia kepadanya. Salah satunya yaitu dengan memberikan cobaan atau ujian kepada mereka. Cobaan atau ujian hidup merupakan sunatullah yang tidak mungkin dihindari. Setiap manusia mengalami ujian dengan kadar yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Melalui ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia tidak hanya memberikan ujian kepada umat yang mengingkarinya, umat muslim yang beriman kepadanya pun tak luput dari cobaan. Harapannya agar mereka dapat mengambil hikmah di balik ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja hikmah tersebut? Yang pertama, diangkat derajatnya. Seperti yang dijelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menguji keimanan seorang umatnya lewat cobaan. Bukan karena tidak sayang, cobaan itu sesungguhnya merupakan wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada mereka. Barang siapa yang sabar, ikhlas, dan tetap beriman kepadanya di tengah terpaan ujian, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya ke tingkat yang lebih mulia. Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, menghapus dosa. Di balik ujian, Allah tidak menginginkan seorang hamba kembali kepadanya berlumur dosa dan membawa banyak kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah memberikan ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkan, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Ujian hidup yang diberikan oleh Allah sejatinya merupakan caranya mempersiapkan manusia menerima kenikmatan yang jauh lebih besar. Semakin berat ujian yang dialami, semakin besar pula nikmat yang akan diperoleh seseorang. Jadi bersabarlah dalam menghadapi ujian tersebut. Jalani dengan ikhlas agar mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat sungguh. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, mendapat petunjuk. Umat muslim yang menjalani cobaan dengan penuh kesabaran akan memperoleh banyak keutamaan. Kepada mereka Allah akan memberikan petunjuk, berkat dan juga rahmatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut.
dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, kesedihan dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sekian amalan yang saya bagikan. Semoga amalan ini bisa membawa Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.